perusahaan itu memandang para pekerjanya itu bukan sebagai alat, tapi sebagai manusia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu benar ya? Hak mendapatkan tempat kerja yang aman, sehat. Kenapa? Karena ada yang namanya penyakit akibat kerja. Oke. Pulang kerja muka kusut kayak fotokopi. Badan capek tapi gaya masih percaya diri. Dunia keras tapi kita masih bertahan. Dengan mimpi kecil yang pelan-pelan jalan. Kadang bukan solusi yang kita cari, cukup telinga, tawa dan kopi. Sini duduk kawan, jangan pulang dulu. Cerita aja biar pikiran bebas. Di tongkrongan beban jadi ringan. Kita saling kuatkan lewat obrolan. Mas, kemarin aku ngobrol sama ketua serikat, banyak yang aku dapat itu soal serikat pekerja. Sama Pak Hendrik. Ya, aku mau ngobrol sama masnya. Ada juga pertanyaan buat mas. Siap, Mas, yuk. Ayo. Udah pulang mas? Alhamdulillah sudah pulang. Berarti udah tenang ya? Sudah tenang, jadi kerjaan udah beres. Di rumah jam kerja sudah selesai, jadi waktunya kita menikmati jam di luar kerja. Nah, itu makanya saya ngajakin nongkrong di sini, Mas. Jadi nongkrong di sini tuh ya sambil ngopi, ngobrol-ngobrol gitulah. Saya juga banyak pertanyaan juga sih intinya Oh, boleh. soal hak dasar pekerja, Mas. Siap. Jadi pertanyaan saya tuh lebih ke kemarin tuh saya ngebahas sama ketua tuh soal pentingnya serikat pekerja. Nah, ketua tuh ngejelasin banyak lebar. Terus saya mau punya pertanyaan lagi baru. Kalau serikat pekerja itu penting, dia menentukan hak-hak atau aturan-aturan. Nah, hak normatif untuk para pekerja yang diperjuangkan oleh serikat pekerja itu apa aja sih, Mas? Sebetulnya kalau hak yang diperjuangkan oleh serikat pekerja itu simpel. Apa tuh? Jadi bagaimana perusahaan itu memandang para pekerjanya itu bukan sebagai alat, tapi sebagai manusia. Berarti bukan sebagai alat tetapi sebagai manusia. Ya. Kan selayaknya kita memang seorang manusia. Ya, secara teori seperti itu, tetapi secara pelaksanaan yang sering terjadi adalah yang diterima oleh para pekerja itu adalah, kalau dibilang kasarnya, adalah perbudakan modern. Makanya ada hak-hak yang tidak didapatkan oleh si pekerja tersebut. Betul. Terus kalau contoh-contoh perbudakan modern itu apa aja tuh, Mas, kira-kira? Nah, kira-kira itu gini, kalau kita lihat orang-orang perbudakan zaman dulu lah. Perbudakan zaman dulu tuh orang itu kerja dari bagai majikan. Dibayarnya apa? Kamu boleh tinggal dan makan di tempat saya. Oke. Sekarang yang terjadi di pekerja modern apa? Apa tuh? Ya kita dikasih upah, tapi upahnya cukup juga cuman buat makan dan tempat tinggal. Oh, jadi sama-sama aja sebenarnya ya. Aja. Cuman versinya yang beda. Iya. Tadinya dikasih tempat tinggal dan makan, sekarang dikasih upah tapi cuma cukup untuk makan dan tempat tinggal. Betul. Oh, gitu. Ya berarti kan gini, karena banyak pekerja tuh yang masih mikir soal hak pekerja tuh cuma dapat gaji aja. Nah, pandangan itu tuh sering muncul tuh. Itu gimana tuh solusinya? Kalau pandangan itu muncul itu karena apa? Karena para pekerja itu sebetulnya juga sudah kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri. Jadi apa? Jadi seringkali para pekerja dan kita ini nggak paham bahwa kita ini manusia ya. Kita selain butuh makan, butuh tempat tinggal, kita juga butuh istirahat. Kita juga butuh waktu bersama keluarga. Kita juga butuh namanya merencanakan masa depan.
kita juga butuh gimana menghasilkan generasi dari keturunan kita, generasi yang lebih baik daripada kita. Jadi Oh ya. bukan yang namanya kemiskinan struktural, dari bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, cicitnya miskin, semuanya Seterusnya miskin, miskin gitu ya. terus. Oke. Berarti memang yang diperjuangkan oleh serikat itu sendiri nggak cuma itu aja, tapi kelayakan-kelayakan yang tadi. Betul. Oke. Nah, tadi kan Mas juga nyampein soal jam kerja sama istirahat. Itu aturannya gimana tuh? Apa yang diperjuangkan sama serikat? Sebetulnya kalau dari serikat pekerja itu nggak muluk-muluk sih, kita nggak minta hal yang kemewahan, kita juga minta hak aja, hak dasar kita. Apa sih hak dasar kita? Ya kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu dengan secara undang-undang kita kerja sehari maksimal 8 jam, seminggu maksimal 40 jam, lebih dari itu dibayar lembur. Lebih dari itu ketika nggak dibayar lembur, kita berhak menolak pekerjaan ya kita, karena kita juga butuh waktu buat keluarga, kita juga butuh waktu buat mengistirahatkan badan kita, tubuh kita yang lelah ketika 8 jam bekerja. Kita juga butuh waktu buat mengupgrade diri kita ketika kita ingin belajar skill yang baru. Kita nggak hanya di pekerjaan dikasih pekerjaan itu aja kita, tapi ketika kita nanti selesai pekerjaan, kita pengen kita menyalurkan apa yang menjadi keinginan kita. Oh, gitu. Jadi memang berkembangnya pun nggak cuma di perusahaan aja, tapi untuk keluarga dan lain-lain gitu ya. Oke. Terus kan setahu saya nih, saya tuh kerja tuh dapat BPJS kesehatan sama ketenaga kerjaan. Itu hak atau bonus sih sebenarnya dari perusahaan? Sebetulnya itu adalah hak, jadi itu bukan fasilitas kemewahan atau apa, karena gini, sebetulnya ketika kita di tempat kerja, itu kita juga punya hak. Selain tadi yang saya sebutkan tadi, kita punya hak untuk mendapatkan tempat kerja yang aman, sehat. Kenapa? Karena ada yang namanya penyakit akibat kerja. Nah, ketika kita sudah selesai habis masa pakainya umurnya, ketika kita mendapatkan tempat yang sehat, itu akan ada penyakit di hari tua. Ketika kita sudah tidak produktif, kita masih harus menanggung sakit sendiri. Dan kita sudah tidak punya biaya lagi. Oh, jadi jangan sampai ketika kita pensiun nanti kita jadinya sakit-sakitan, kurang lebihnya gitu. Oh, oke. Mas, ngopi dulu Mas. Ngerokok santai aja Mas. Baik, alhamdulillah, terima kasih rezeki. Tapi mantap, kopinya ini yang bikin siapa nih? Biasa si Neng. Di kita ada kopi di depan si Neng. Mantap lah. Tapi gini, tadi kita ngomongin soal hak yang diterima pekerja. Tapi kan pengusaha juga sering mengatakan bahwa pekerja nih sering membuat pelanggaran, atau biasanya bahasa modernnya tuh muncul soal human error, bahkan hal-hal yang dikatakan oleh pihak pengusaha itu merugikan si pengusaha tersebut. Nah, itu dari pengalaman Mas nih di lapangan, pelanggaran hak dari perusahaan itu seperti apa, ataupun pelanggaran yang sering terjadi di karyawannya itu sendiri itu biasanya seperti apa? Kalau dari karyawan itu kekurangannya ya itu cenderung kurang disiplin sih. Tapi kan yang nggak disiplin ini pun sebetulnya kan di dalam peraturan, mungkin dalam PKB atau peraturan perusahaan itu kan sudah jelas sanksi. Tinggal disanksi aja yang itu supaya disiplin, selesai kan. Kalau yang dari perusahaan, nah ini yang kadang-kadang susah ini. Susahnya apa? Ketika karyawannya melanggar, perusahaan kan enak ngasih sanksi ini. Tapi kalau yang perusahaannya melanggar, nah ini sanksinya ini kadang-kadang tidak jelas. Tidak jelasnya itu kita butuh bantuan dari pemerintah dong pastinya, karena ketika dari karyawan mau menegakkan pelanggaran dari perusahaan itu ya sulit, bisa dibilang sulit lah. Gitu. Berarti sebenarnya karyawan itu tidak bisa menegakkan bila perusahaannya itu membuat pelanggaran. Kalau karyawannya itu sendiri, apa bisa? Kalau perorangan saya yakin tidak bisa, tapi dari jika kita solidaritas, tentu suara kita akan didengar. Karena apa? Karena ketika kita yang maju satu perorangan tuh gampang dipatahkan. Itulah fungsinya kita berserikat. Kita membuat suatu badan di mana nanti ketika kita ada suatu
permasalahan dengan perusahaan terkait apapun itu, kita bisa ke serikat pekerja, dan ketika kita serikat pekerja itu solid, anggota yang lain, oh ini iya saya juga merasakan yang sama dikumpulkan menjadi satu, itu suara kita akan lebih valid dan lebih didengar. Apalagi kita juga sudah punya bukti-buktinya, kita sudah paham lah dari peraturan perundang-undangan nih, contohnya yang banyak terjadi di perusahaan ketika melakukan pelanggaran pada karyawan, misal upahnya tidak sesuai dengan UMK. Oke, tidak sesuai dengan minimum itu minimum yang peraturan pemerintah ditetapkan. Ketika nanti satu orang yang protes, itu suaranya tidak akan kuat. Beda bergabung tadi. Beda ketika kita bergabung nih. Ini saya juga sama nih ya dong, kita sama-sama dong kan, dari perusahaan kita berusaha sudah melakukan apa yang diminta oleh perusahaan, ya dari perusahaan juga kasihlah yang upahnya yang layak terhadap kita. Ataupun pelanggaran kekerasan verbal, kekerasan secara seksual, kita kan sebetulnya itu isu-isu yang akan mulai marak, karena untuk perlakuan kesewenang-wenangan seperti itu akan sulit ketika satu orang berjuang sendiri. Berarti kalau kata pepatah kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu benar ya? Benar. Jadi itu sejarah sudah membuktikan berkali-kali pun dalam pergerakan-pergerakan bahwa Indonesia bisa merdeka pun karena kita bersatu. Oh iya, benar. Karena memang sejarawannya juga ada. Gitu ya. Betul. Tapi gini, pelanggaran-pelanggaran ini biasanya tuh muncul di perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan besar? Nah, kalau di perusahaan-perusahaan kecil itu biasanya lebih terang-terangan. Karena kan perusahaan-perusahaan kecil itu mungkin dari serikat pekerja tidak ada, dari posisi tawar karyawannya juga lemah karena perusahaan-perusahaan kecil tidak ada serikat pekerja dan lain-lain. Tapi kalau perusahaan besar juga ada sebetulnya pelanggaran, tapi kan dibungkusnya dengan cara yang lebih rapi. Dengan cara peraturan manajemen dan lain-lain bla 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 gitu. Jadi caranya lebih elegan lah kalau perusahaan-perusahaan besar itu ya. Oke. Tapi kan selama ada serikat sebenarnya itu tetap bisa diperbaiki dan bisa diperjuangkan hak-haknya tadi. Itu kan. Oke. Tapi ini Mas, kemarin di akhir bulan itu aku dapat slip gaji. Nah, aku mau nanya tuh, ini slip gaji ini ada cara bacanya nggak sih, atau intinya cuma kita perhatiin, oh ya udah kita gajian 5 juta, ya udah 5 juta gitu. Apakah sebenarnya di slip gaji itu ada komponen-komponen apa aja sih yang harus tercantum di slip gaji gitu? Ya, jadi gini, untuk di slip gaji itu harus secara detail ya kita pahami gaji pokok kita berapa, komponen tunjangan kita apa saja dan nilainya berapa. Terus potongan-potongan terkait peraturan pemerintah, misal BPJS, pajak, itu kan dipotong oleh pemerintah, itu sudah ada dipotong belum? Karena kan dari situ kita bisa tahu nih perusahaan ternyata kita nih didaftarkan tidak sih ke BPJS, ke tenaga BPJS kesehatan, kan itu kan haknya karyawan itu. Karena kan ketika tidak didaftarkan oleh perusahaan, berarti peralihan tanggung jawabnya bukan lagi ke BPJS, tapi dari perusahaan langsung yang harus menyetorkannya. Bukan, jadi ketika nanti kita sakit, kalau kita nggak didaftar oleh BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, yang menanggung itu harus perusahaannya. Oh, bukan kita sendiri ya? Iya, karena itu sebetulnya di peraturannya juga ada bahwa itu akan dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi itu sebetulnya wajib sifatnya. Mau disetorin ke pemerintah nggak apa-apa, kalau nggak berarti yang menanggung harus dari perusahaannya langsung. Karena ketika dilaporkan itu akan menjadi pelanggaran. Oh, berarti nanti saya perhatiin lagi lah, saya cek komponen-komponennya lengkap nggak? Jangan sampai ada potongan juga yang nggak jelas nih, potongan-potongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misal ada potongan dianggap tidak masuk kerja, potongan cuti tapi tidak dibayar. Jadi cuti kan menjadi cuti itu kalau misal secara undang-undang itu wajib dibayar. Jadi 12 hari itu hak kerja. Jangan sampai ketika melakukan cuti dipotong gaji, itu nggak boleh. Berarti kalau saya cuti, gaji saya nggak dipotong dong? Enggak. Kalau itu juga kalau sakit juga itu juga di undang-undang juga nggak boleh dipotong gajinya. Gitu. Berarti memang sebenarnya undang-undang itu sudah membuat dasar yang luas, tinggal
pekerja sama serikat pekerjanya memperjuangkan hak-hak itu diterapkan atau tidak di perusahaan Betul. gitu ya. Oh, oke. Ini Mas, kalau hak pekerja itu dilanggar, apa dampaknya ke pekerja dalam jangka panjang? Kalau dalam jangka panjang itu jelas sebetulnya akan mempengaruhi loyalitas pekerja ke perusahaan. Loyalitas pekerja ke perusahaan itu kan sebetulnya kalau misal sudah terbentuk itu akan menjadi poin keuntungan bagi perusahaan. Oke. Ketika itu tidak jadi ya sudah, berarti kan karyawan bekerja sesuai dengan apa yang layaknya mereka kerjakan saja. Gitu. Jadi ya sekedar nyapu. Tapi dia tidak akan berpikiran bahwa caranya menyapu lebih efisien seperti apa sehingga saya bisa menyapu sendiri lebih banyak. Itu akan timbul ketika perusahaan memperhatikan dan memandang pekerja selayaknya manusia. Oh iya. Jadi kita tuh nggak cuma dianggap kayak robot gitu doang ya. Betul. Oh pantas Mas, soalnya dulu saya tuh sempat kerja tuh nggak dapat slip gaji. Ya emang, saya bilang kok ini gajian cuma segini. Nah kebetulan ada tawaran sekarang saya pindahlah ke sini gitu Mas. Oke. Terus tadi kan Mas nyampein soal jangka panjang tuh efeknya banyak. Nah sebenarnya kalau itu terus dilakukan, yang rugi ini cuma pekerjaannya doang atau perusahaannya juga sebenarnya rugi? Ya dari perusahaan juga pasti rugi. Jadi kan seperti saya bilang tadi, produktivitas mungkin tidak akan bisa mencapai yang diinginkan. Oke. Contohnya aja kalau misal banyak pelanggaran terhadap kondisi kerja, karyawan jadi sakit-sakitan istilahnya kan. Ya. Akhirnya kan nanti kan orangnya Gimana mau kerja ya? Iya, Orang gimana malah kerja sakit ya. dan dia sakit kan harus dibayar juga. Iya. Oke. Tapi langkah pertama nih Mas, yang harus saya lakukan nih kalau misalnya contoh saya membuat pelanggaran ringan, tapi gimana ya? Saya dapat perlindungan lah dari serikat. Itu kira-kira bisa atau enggak atau caranya seperti apa kalau misalnya itu bisa? Maksudnya pelanggaran ringan tuh mungkin terlambat masuk, terus kalau enggak misalnya saya harusnya masuk kerja ya. Tapi tiba-tiba ada ban motor saya bocor. Nah saya nggak masuk. Nah itu gimana tuh kira-kira solusinya? Saya harus nyampein apa ke atasan gitu. Saya takutnya ketika saya tiba-tiba nggak masuk kayak gitu saya dapat SP atau apa gitu kan. Saya juga masih baru di sini Mas. Ya sebetulnya sih kalau misal dengan atasan ya kita layaknya berkomunikasi secara kemanusiaan dan keluargaan. Ya kita sampaikan aja asal dari kitanya pun bukan membuat suatu permasalahan yang dibuat-buat dan tidak reasonable. Jadi istilahnya kita buktinya nggak ada, kita emang males-males aja gitu. Kalau misal memang itu suatu keadaan itu saya yakin sih harusnya dari sisi perusahaan pun ya gimana lagi itu kan kita kan juga namanya juga dari kebutuhan dua sisi ya, dari perusahaan butuh kita juga butuh perusahaan. Tinggal nanti kita bicarakan secara kekeluargaan, itu yang pertama. Nanti yang keduanya masalah sanksi itu kan tentu kan tergantung di peraturan perusahaan atau PKB-nya seperti apa ketika ada pelanggaran tersebut posisinya, dan apakah memang karyawan tersebut melakukannya itu sengaja atau memang dia ada alasan tertentu gitu kan. Jadi akan menjadi pertimbangan gitu saya. Berarti sebenarnya semuanya juga dinilai terlebih dahulu ya, nggak langsung semena-mena keluar SP gitu. Sama kalau bisa kayak gitu berarti kan ketika nanti ada pelanggaran dari perusahaan ya udah demo aja. Iya. Itu kan nggak benar juga dari maksudnya kan kita kan segala sesuatu dibicarakan dulu gitu. Jangan asal ya bertindak gitu ya. Kita itu kan itu kan jangan mana jadi komunikasi jadi nggak bagus. Oke. Terus kalau peran serikat Mas, yang tadi kan Mas sudah jelasin panjang kali lebar, selain membela hak-hak, terus membuat PKB juga gitu. Karena kalau saya dengar atau saya baca tuh kan ternyata PKB itu dirundingkan nih antara pihak pengusaha dengan serikat pekerja. Betul. Nah itu peran fungsi serikat itu apa aja sih Mas selain itu? Kalau peran fungsi serikat adalah mencerdaskan anggotanya juga selain itu. Jadi gimana anggotanya cerdas. Jadi bukan hanya melindungi haknya, itu sudah pasti kan mendapat pembelaan advokasi hukum, tapi juga ada fungsi juga mencerdaskan. Mencerdaskan anggotanya. Jadi gimana anggotanya itu
cerdas, paham terhadap hukum apa yang terjadi, paham terhadap pekerjaan yang nanti dilakukan. Jadi kita juga sebetulnya juga ada fungsi juga untuk membantu ke perusahaan terkait produktivitas itu. Kita kan yang namanya juga pekerjaan juga bagaimana caranya perusahaan itu mendapat keuntungan supaya kita juga bisa sejahtera gitu. Jadi kita juga jangan sampai asal menuntut terus, tapi kita tidak memberikan feedback yang bagus kepada perusahaan, itu juga jangan sampai seperti itu. Tetapi juga selain itu kita juga pertama kan membela hak-haknya. Terus ada juga membuat PKB, karena membuat PKB itu ketika ada serikat pekerja itu sudah menjadi hak. Jadi PKB itu bedanya PKB dengan peraturan perusahaan itu adalah PKB itu dirundingkan antara serikat pekerja dan pengusaha. Kalau PP peraturan perusahaan itu murni dibuat oleh perusahaan itu sendiri gitu ya, tanpa melibatkan serikat pekerja. Oke. Berarti kalau nggak ada serikat pekerja, Mas, pekerja seperti saya, individu ini itu harus ngelakuin apa tuh kalau misalnya kita nggak punya serikat pekerja? Kalau kita nggak punya serikat pekerja, ya mau nggak mau kita hubungannya langsung ke pemerintahan. Jadi minta perlindungannya dengan pihak pemerintahan. Tapi kan pengawas ketenaga kerjaan, ke Disnaker, kita laporkan apa ada pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Tapi itu UUD nggak, Mas? Kan biasanya kita tahu sendirilah, kita ngelapor nanti minta ini minta itu, kita aja susah, masa minta ini minta itu, kan repot juga. Ya kalau misal seperti itu sih ya kita coba maju dulu aja lah. Masalah itu nanti kan ya kita juga nggak tahu juga ya kalau UUD itu, karena kan susah. Ya memang jadi rahasia umum ya, cuman ya semoga tidak lah. Berarti memang sebenarnya potensinya tidak menimbulkan biaya apapun gitu. Ya kalau secara pemerintah sih nggak ada biaya apapun ya. Bahkan kita ketika nanti pun mau minta advokasi hukum, kita juga bisa minta advokasi ke mungkin lembaga bantuan hukum secara gratis. Berarti memang ada lembaga bantuan hukum juga ya sebenarnya ya. Terus nih Mas, kalau pesan penting nih Mas nih buat pekerja atau ya orang-orang yang baru kayak saya lah gitu, kalau haknya dilanggar itu berarti tadi ya, kalau misalnya kita nggak punya serikat, kita juga punya hak untuk mengajukan ke pemerintah. Tapi selain itu apa Mas pesan pentingnya? Ya kita jangan takut untuk bersuara. Kalau kita nggak ada serikat pekerja, kita bentuklah serikat pekerja supaya sebagai penjembatan untuk kita komunikasi kita dengan perusahaan supaya lebih bagus dan bisa ada perjuangan yang lebih solid dari sesama pekerja. Ketika ada kondisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, misal kita merasa diintimidasi, kita merasa mendapat perlakuan kasar, ya kita jangan takutlah untuk bersuara. Ya memang kita tujuan kerja cari uang, tapi istilahnya jangan sampai diperbudak itu tadi ya. Diperbudak itu satu, terus kedua kita kehilangan jadi diri kita sebagai manusia. Jadi kita menganggap diri kita ya sudah kerja aja lah demi duit, gimana lagi gitu. Oke. Makasih loh Mas. Nanti kalau misalnya aku itu ajak ngopi-ngopi lagi. Boleh, siap. Obrolan malam ini mungkin sederhana, tetapi semoga ada makna yang bisa kita bawa pulang. Kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa follow dan share teman kerja kalian. Gue pamit, sampai ketemu di episode tongkrongan pekerja berikutnya.